Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1126, dari awal. Paviliun Wang Tian terdiam. Di platform alkimia, sekelompok alkemis masih bekerja keras dalam alkimia. 7 hari telah berlalu sejak Ye Chen membuat pil, tapi masih belum ada yang membuat pil. Di bawah, banyak biksu dan penonton menguap. Para alkemis berlatih selama 7 hari, tetapi mereka menatapnya tanpa daya selama 7 hari, dan kelopak mata mereka terus-menerus berkelahi. Selama periode itu, banyak orang pergi, dan penantian yang sunyi itu benar-benar membosankan. Engah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ada suara muntah darah yang menghancurkan Ningjing, menyebabkan orang-orang di bawah melihat ke kamar pribadi di lantai 3, sementara Yue Zhen dan yang lainnya mencibir dan mata mereka penuh menggoda. Orang yang memuntahkan darah secara alami adalah Xie Yun, dan kekuatan misterius di tubuhnya bekerja lagi, mengikis Daogennya. Ye Chen sudah bergerak, dan menunjuk ke dahi Xie Yun. Garis keturunan Xie Yun sangat aneh, yang mengejutkan Ye Chen. Melalui garis keturunan Xie Yun, dia bisa melihat Suzaku yang keinginannya terbakar dengan api. Itu adalah penglihatan yang hanya dimiliki oleh garis keturunan yang kuat. Mampu tercerahkan oleh Kaisar Xuanyuan, darah keluarga Suzaku benar-benar mendominasi. Ye Chen bergumam, membuka Xian Lunyan, dan melihat Daogen Xie Yun, yang telah terkikis oleh kekuatan misterius dan penuh dengan lubang. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyegelan tertinggi untuk menyegel darah dan Daogen Xie Yun. Yang disegel bersama adalah kekuatan misterius, tapi dia hanya bisa menyegelnya, tapi dia tidak berdaya. Garis keturunan, Daogen, dan kekuatan misterius disegel, dan napas kacau Xie Yun menjadi tenang. Namun, meski begitu, kondisi Xie Yun masih sangat buruk. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, seperti orang sakit parah yang sudah tidak berdaya, seolah dia bisa mati kapan saja. Neneknya. Xie Yun mengutuk diam-diam, matanya yang redup berkedip dengan cahaya dingin. Tidak bisakah darah sucimu menyelamatkannya? Mu Wanxing memegang lengan Xie Yun dan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Kerusakan pada Yayasan Daoze telah melampaui ruang lingkup yang dapat dilakukan oleh darah suci. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu punya cara untuk memulihkanku. Xie Yun menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebarkan semua kultivasimu dan bentuk kembali Daogen. Sebarkan semua kultivasimu dan bentuk kembali akarmu. Xie Yun mengerutkan kening. Jadi, semuanya harus dimulai dari awal. Mu Wanxingyu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya dengan erat. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tirani Dao Devouring Blood Pill jauh lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Sangat tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup 10 tahun setelah diracuni olehnya. Kalau begitu mari kita mulai dari awal lagi. Xie Yun berdentang, dengan cahaya tegas dan tajam bersinar di matanya. Jadi, setelah pemilihan alkimia, aku akan membantumu untuk berlatih kembali. Itu akan menunda rencanamu untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, kata Xie Yun dengan rasa bersalah. Di mana ini? Jika saya tidak menghapus semua rintangan untuk Anda, bagaimana saya bisa pergi dengan tenang? Kami adalah saudara. Ye Chen menghibur Xie Yun dengan senyuman. Meskipun dia juga ingin segera menemukan orang yang bereinkarnasi. Mungkin, tapi Xie Yun, dia mustahil untuk diabaikan. Tahukah Anda, Xie Yun bukan hanya Xie Yun, tetapi juga pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku. Dia memiliki ikatan dengan kehidupan lampau, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan terhadap kehidupan saat ini. Selain itu, Xie Yun hari ini memang dalam situasi yang sangat buruk. Pangeran yang jatuh sangat membutuhkan bantuannya yang kuat. Xie Yun melindungi jalan untuknya di kehidupan sebelumnya, dan dia juga akan membuka jalan bagi Xie Yun di kehidupan ini. Sudah keluar. Saat keduanya berbicara, terdengar teriakan dari bawah. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, seberkas cahaya telah naik ke surga, dan seseorang telah membuat Liu Wendan. Itu berhasil. Itu adalah seorang pemuda berbaju putih, yang meraih Liu Wendan dengan terkejut, tetapi pingsan di tanah karena dia tidak bisa diam.
Butuh 7 hari untuk memurnikan pil, dan konsumsi di sini tidak biasa. Setelah dia, sudah lama tidak ada yang keluar dari alkimia. Tidak sampai malam tiba lagi beberapa orang memurnikan pil satu demi satu, semuanya adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Meskipun mereka juga memurnikan pil 6 pola, mereka jauh dari milik Ye Chen. Xie Yun sudah turun dari lantai 3, sebagai pembawa acara seleksi alkimia ini, dia tidak bisa absen sepanjang waktu. Melihat postur sakit Xie Yun, Yue Zhen dan yang lainnya mencibir lagi. Untuk ejekan mereka, Xie Yun langsung mengabaikan mereka selama 100 tahun terakhir, dia juga menjadi lebih terkendali. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat sinisme, jadi dia secara alami tahu bagaimana menanggungnya. Yang paling penting adalah dia membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya dan bertemu Ye Chen lagi, yang memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia sangat percaya bahwa dia dapat melakukan perputaran yang baik. Kamu Chen, kamu hampir pasti bisa menyembuhkan Xuan Yu. Melihat Xie Yun di bawah, Mu Wanxing menatap Ye Chen di sampingnya dengan penuh harap, berharap Ye Chen bisa memberinya jawaban yang pasti. Aku akan menyembuhkannya. Ye Chen tersenyum. Terima kasih. Ada kabut di mata indah Mu Wanxing. Dia memang kelelahan mendukung Ruotian Xuan Yu tahun ini. Jika Xie Yun bisa mendapatkan kembali kejayaan masa lalu, 10 tahun usahanya yang telaten tidak akan sia-sia. Saat ini, di antara 9 keluarga besar, masih ada beberapa yang mendukung Xie Yun. Ye Chen menatap Nian Wei. Hanya keluargamu. Nian Wei berkata perlahan, adapun 8 keluarga bangsawan yang tersisa, mereka pada dasarnya mengambil sikap menunggu dan melihat dan tidak jelas mendukung siapa, jadi 8 pangeran lainnya mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati 8 keluarga bangsawan. Setelah itu, mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam. Selain itu, ada faktor lain yang sangat penting. Mu Wanxing menyela. Ini Ku Yue. Ye Chen tersenyum santai. Itu dia. Nian Wei menarik napas dalam-dalam. Ku Yue adalah satu-satunya alkemis di Suzaku Star, dan daya tarik sang alkemis sangat besar, dan pengaruhnya telah menembus ke tingkat tinggi keluarga Suzaku dan 9 aristokrat. Tingkat tinggi, dalam arti tertentu, Ku Yue memiliki lebih banyak kekuatan untuk berbicara daripada 8 keluarga besar aristokrat, jadi 8 pangeran besar juga mencoba yang terbaik untuk menjilatnya. Jadi, Xuan Yu tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Mu Wanxing berkata, dia tidak bisa melewati hanya Ku Yue. Berapa lama sebelum keluarga Suzaku memilih guru suci berikutnya? Kurang dari 3 bulan. Waktu hampir habis. Ye Chen menggosok dagunya, tapi dengan bakat Xie Yun, itu akan baik-baik saja. Kamu masih ingin membantu Xuan Yu bersaing untuk mendapatkan posisi guru suci dari keluarga Suzaku. Mu Wanxing tertegun sejenak. Jadilah bos jika kamu ingin melakukannya. Tapi ini baru kurang dari 3 bulan. Mu Wanxing menatap Ye Chen dengan tak percaya. Sampai saat terakhir, semuanya mungkin. Alkimia keluar lagi. Segera setelah Ye Chen selesai berbicara, seberkas cahaya naik ke langit di platform alkimia, dan seorang alkemis akhirnya membuat ramuan pada saat terakhir setelah jatuh, dan dia sangat bersemangat sehingga dia menangis. Sejauh ini, selain penggorengan dan alkemis yang berhenti di tengah jalan, hanya ada selusin alkemis yang tersisa di platform alkimia, dan semuanya mengejutkan. Konsumsi selama 7 hari terakhir telah membuat mereka meregang hingga ekstrim. Waktu berlalu dengan lambat. Hingga pagi hari ke-7, 3 orang meledakkan tungku, 4 orang gagal, dan 3 orang memurnikan ramuan. Ketika tiba waktunya untuk hari ke-8, hanya ada 3 orang di platform alkimia yang masih menyempurnakan alkimia, tetapi mereka semua berada di ujung kekuatan mereka. Sangat jarang bagi mereka untuk bertahan hidup sampai sekarang, bagaimanapun juga, Liu Wen dan terlalu sulit untuk disempurnakan. Di kursi tinggi, Xie Yun minum segelas anggur dan diam-diam menatap ketiga orang di atas panggung. Dia sudah memiliki perhitungan dalam pikirannya, bahkan jika mereka bertiga tidak dapat menyempurnakan Liu Wen dan, dia akan mengumumkan bahwa mereka terpilih. Pada hari ke-8, dengan naiknya 2 dewa ramuan, ramuan 6 pola lainnya lahir. Sayang sekali orang terakhir, meskipun gagal memurnikan ramuan itu, pingsan di tanah dan pingsan. Sejauh ini, pemilihan alkemis Yudu tahun ini telah berakhir. Episode 1127, Memenangkan Hati. Setelah pemilihan alkemis selesai, Xie Yun bangkit. Yue Zhen dan yang lainnya juga bangun bersama, dan untuk Ye Chen dan yang lainnya, mereka semua berdiri di platform alkimia. Di antara mereka, ada yang hanya lolos babak pertama,
ada yang lolos babak kedua, ada yang berhasil lolos ke babak kedua dan menyempurnakan pil 6 pola, dan ada yang berhasil lolos ke babak kedua tetapi tidak menyempurnakan pil 6 pola. Kecuali Ye Chen dan para alkemis yang membuat Liu Wendan, para alkemis lainnya pada dasarnya memandang Xie Yun dengan harapan. Dalam pemilihan alkemis di Yudu, yang terpenting adalah kualifikasi, bakat, dan potensi. Bahkan jika mereka belum memurnikan pil apapun, mereka dapat dipilih. Lagi pula, masih banyak alkemis muda di antara mereka, dan mereka tidak dapat dipilih. Dibandingkan dengan para alkemis yang lebih tua, potensi mereka tidak terlalu kecil, yang hilang adalah peluang untuk dikembangkan. Xie Yun mengeluarkan daftar kekaisaran dengan jentikan tangannya, dan menggantungnya secara vertikal di titik tertinggi paviliun Wangtian, dengan hampir 1000 nama terukir di atasnya. Ini sangat banyak. Para biarawan dan penonton tercengang sejenak. Tahun-tahun sebelumnya kurang dari 100, tapi tahun ini 10 kali lipat. Hanya ada 20 atau 30 orang yang telah memurnikan Liu Wendan, dan hampir 1000 orang telah dipilih. Apa yang dilakukan keluarga Suzaku? Aku bisa dipilih. Seorang alkemis melihat daftar kekaisaran dengan bingung, sedikit tidak bisa dipercaya. Aku juga terpilih. Terima kasih Pangeran ke-9. Para alkemis yang terpilih sangat bersemangat. Mereka pikir mereka akan kalah dalam pemilihan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Xie Yun akan memberi mereka kejutan yang begitu besar, dan masa depan mereka tidak akan terbatas. Ning Kewulan, Pangeran ke-9 telah memilih terlalu banyak. Yue San di platform tinggi melirik Xie Yun. Di mana paviliun Yue San tua berbicara tentang, apa itu Ning Kewulan? Xie Yun berkata dengan ringan, mereka semua berbakat. Bakat. Yue San tersenyum tipis, sekelompok alkemis yang bahkan tidak bisa memperbaiki ramuan 6 pola juga disebut bakat. Mereka hanya kekurangan kesempatan, kata Xie Yun dengan suara yang dalam. Sekelompok sampah, tidak pantas mendapat kesempatan. Aku bertanggung jawab atas masalah ini. Yue San langsung menyela kata-kata Xie Yun, dan segera melambaikan pena ajaib, terus-menerus menggesek udara, dan nama hampir 1000 orang di daftar kekaisaran tiba-tiba dihapus olehnya. Banyak alkemis yang masih terkejut di saat-saat terakhir sepertinya terlempar ke neraka dari istana surga. Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Kita hanya butuh satu kesempatan. Terlalu banyak alkemis mengepalkan tangan mereka di lengan baju mereka, gigi mereka terkatup, tetapi mereka tidak berani berbicara, karena Yue San dan yang lainnya terlalu kuat, mereka tidak mampu memprovokasi mereka. Berisik. Melihat keluhan dari bawah, Yue San memarahi dengan dingin. Hei, aku tidak diizinkan untuk berbicara lagi. Ye Chen membuka mulutnya, cemberut, wajah yang memalukan. Kamu Chen, apakah kamu mencari kematian? Yue Zhen berteriak dengan keras. Jangan menakutiku, aku penakut. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman, ngomong-ngomong, aku akan pergi ke paviliun Lingdanmu. Apa katamu? Aku berkata, aku tidak ingin pergi ke paviliun Lingdanmu. Berani. Yue Hai memarahi dengan dingin, apakah terserah kamu untuk datang dan pergi begitu kamu mengatakannya? Kamu menghina paviliun Lingdan dan Yudu, kemarilah, cepat turunkan dan kirimkan ke Balai Penegakan Hukum. Pemilihan alkemis adil dan terbuka. Para alkemis yang berpartisipasi dalam pemilihan semuanya sukarela dan memiliki hak untuk memilih tujuan mereka sendiri. Ini selalu terjadi. Ye Chen berkata sambil tersenyum santai, Penatua Yue Hai, kamu sangat tegas dan pandai memberi perintah. Melanggar hukum Yudu. Kamu. Wajah tua Yue Hai menjadi marah mendengar kata-kata Ye Chen. Ayo pergi, pulang. Di sisi Ye Chen, dia dengan ringan melemparkan jubahnya dan melompat dari platform alkimia, dan kemudian dia tidak lupa mengirim kalimat, teman-teman yang belum terpilih sebagai alkemis, hari ini saya tolong minumlah apapun yang kamu mau. Begitu Ye Chen mengatakan ini, beberapa alkemis gagal yang masih dalam keadaan dendam segera menyusul. Minum anggur. Ada lebih banyak alkemis yang mengikuti, dan jumlahnya cukup banyak. Awalnya, para alkemis yang tidak dipilih penuh dengan amarah dan hendak menghilangkan kesedihan mereka, tetapi kebetulan Ye Chen mengundang mereka untuk minum, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Para alkemis itu juga memiliki perhatiannya sendiri, salah satunya adalah menggunakan anggur untuk menenggelamkan kesedihan dan keluh kesah mereka, yang terpenting adalah karena Ye Chen, pencapaian alkimianya bisa dikatakan puncak kesempurnaan, alkemis seperti itu jarang, jika mereka berteman, mereka pasti baik. Lihatlah Ye Chen lagi,
dengan senyum di wajahnya. Bingung dan menyangkal, dia memainkan trik lagi dan memainkan pertunjukan besar dengan Xie Yun. Sebelumnya, Xie Yun memilih hampir 1000 alkemis sekaligus, semuanya atas permintaannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan hati orang-orang. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Yun berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi para alkemis. Meskipun pertarungannya sia-sia, itu adalah layak dikatakan bahwa para alkemis itu memang berterima kasih kepada Xie Yun. Dibandingkan dengan Xie Yun, kata-kata Yue-san tidak berguna, yang membuat para alkemis yang tidak dipilih sangat tidak senang dan kesal. Semua ini ada dalam perhitungan Ye Chen. Diharapkan Yue Zhen dan yang lainnya akan menghadapi Xie Yun. Sang alkemis berterima kasih kepada Xie Yun, tetapi membenci Yue Zhen dan yang lainnya. Fakta telah membuktikan bahwa drama yang dibintangi oleh Ye Chen dan Xie Yun masih sangat sukses. Untuk alkemis yang gagal dalam seleksi, Ye Chen masih sangat optimis. Mereka adalah orang bijak alkimia, bagaimana Yue Zhen dan yang lainnya dapat membandingkan visi mereka, bagaimana mereka bisa gagal untuk melihat bahwa di antara alkemis yang tidak dipilih, mereka yang berpenampilan seperti surga, jika mereka dibudidayakan dengan baik, begitu mereka dewasa, mereka pasti suatu kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Dia membawa 10.000 buku alkimia, yang merupakan harta tertinggi kota alkimia, memiliki suasana alkimia nenek moyang alkimia, raja alkimia, dan leluhur alkemis yang tak terhitung jumlahnya, paling cocok untuk membudidayakan alkemis. Melihat gelombang alkemis pergi bersama Ye Chen, para penonton sangat tersentuh sehingga mereka berani menghadapi paviliun Yudu Lingdan. Ye Chen mungkin yang pertama, dan dia pasti satu-satunya. Gulungan. Keluar. Yue-san dan yang lainnya memarahi satu demi satu, wajah mereka berubah pucat. Sedikit yang mereka tahu, mereka telah disatukan oleh Ye Chen, dan mereka, yang jauh di atas mereka, mungkin tidak menyangka bahwa mereka telah kehilangan hati. Sekelompok idiot. Xie Yun melirik Yue-san dan yang lainnya, lalu bangkit dan pergi, dengan cibiran masih di sudut mulutnya. Di sini, Mu Wanxing dan Nian Wei juga mengikuti. Pilihan alkemis berakhir dengan Xie Yun dan yang lainnya pergi. Yue-san dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu, wajah mereka menjadi pucat. Para biksu dan penonton juga keluar dari paviliun Wang Tian, dan mereka semua menghela nafas. Hari ini mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa jeniusnya alkimia. Penonton tidak bodoh. Mereka tahu betapa besar potensi Ye Chen. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi eksistensi di luar Kuyue. Alkemis seperti itu memiliki masa depan yang cerah. Dengan hubungan seperti itu, selama otak tidak tenggelam, mereka akan memilih untuk berteman. Oleh karena itu, begitu mereka meninggalkan paviliun Wang Tian, kebanyakan orang pada dasarnya menuju ke satu sisi, yang merupakan tempat di mana Ye Chen mengundang alkemis yang tidak dipilih untuk minum, Menara Suanyu. Menara Suanyu, restoran terbesar di Yudu Erkongtian, terkait dengan Xie Yun hanya dengan mendengar namanya, itu adalah milik pangeran ke-9 dari keluarga Suzaku di Yudu Erkongtian, dan itu juga satu-satunya harta miliknya yang tersisa. Jika Anda tidak mabuk, Anda tidak akan kembali. Ketika para biksu penonton masuk ke paviliun Suanyu, suasana di paviliun Suanyu sangat hidup. Sekelompok alkemis yang kurang dihargai telah membuka perut mereka untuk minum. Lagi pula, tidak ada uang, tidak ada yang sopan. Silakan minum apapun yang Anda inginkan. Ye Chen murah hati, dengan suara yang hangat, tidak hanya untuk para alkemis yang gagal, tetapi juga untuk para biksu penonton baru. Sebagai tuan rumah dari restoran besar ini, dia memang menjadi fokus semua orang, identitasnya membuat orang penasaran, bakatnya luar biasa, dan kemurahan hatinya membuat orang merasa hangat. Ada banyak minum di sini, dan Yue-san dan yang lainnya sudah kembali ke paviliun Lingdan. Tetapi melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk bersila di atas awan, dikelilingi oleh 9 aura, setiap aura mengandung api, jika seseorang yang mengetahui misteri itu melihatnya, dia akan terkejut, karena lelaki tua berambut abu-abu itu sebenarnya membawa 9 aura ada berbagai jenis api, dan masing-masing luar biasa. Identitas orang ini tidak sederhana, dia adalah satu-satunya alkemis peringkat ke-7 di Yudu, dan orang-orang di Yudu memanggilnya Taois Kuyue. Menyempurnakan pil 6 pola dalam setengah jam. Mendengar apa yang dikatakan Yue-san dan yang lainnya, Kuyue yang asli tiba-tiba membuka matanya, dan ada cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bersinar di matanya yang dalam. Dia memurnikan pil 6 pola di setengah jam, dan di bawah premis bahwa Dan Fang memiliki masalah,
tingkat bakat ini telah melampaui dia di tahun-tahun sebelumnya. Itu benar sekali. Yue San bergegas maju dan menawarkan ramuan yang disempurnakan oleh Ye Chen. Kamu tahu dari mana asalnya? Ku Yue mengambilnya, dan menatap ramuan 6 pola dengan mata sipit. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kehebatan ramuan itu, terutama lingkaran cahaya emas yang tertinggal di atasnya. Itu membuat matanya bersinar kemana-mana hanya dari pil, dia bisa melihat bahwa nyala api di tubuh Ye Chen pasti luar biasa. Namanya Ye Chen. Yue San menjawab dengan hormat, mengenai asal-usulnya, masih diselidiki. Periksa dengan hati-hati. Puan, anak itu sangat dekat dengan Ruotian Xuanyu, Yue Hai menyela, dan dia secara terbuka menantang keagungan Paviliun Lingdan. Tampaknya keluarga Zuk memiliki harapan besar untuknya dan ingin membantunya mencapai puncak. Maka itu akan dihapuskan. Dengan suara santai, Ku Yue perlahan menutup matanya, juga, aku ingin api aslinya. Murid mengerti. Kilatan melintas di mata Yue San dan yang lainnya. Ku Yue jelas menginginkan api asli Ye Chen. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyenangkan tuannya, dan mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Sialan. Dibandingkan dengan Yue San dan yang lainnya, kulit Yue Zhen tidak terlalu tampan. Dia adalah orang pertama yang menemukan api sejati Ye Chen, tapi sekarang dia menjadi sasaran Yue San dan yang lainnya. Ini bukan hal yang baik untuk dia informasi. Menyempurnakan Liu Wen dan dalam setengah jam. Ruotian Suzaku, yang berada di 9 langit, menatap Xie Yun dan Nian Wei di bawah dengan tak percaya. Linger tidak akan pernah berbohong kepada Patriark. Nian Wei tersenyum manis. Bagaimana sejarahnya? Itu memiliki banyak latar belakang. Xie Yun juga tersenyum. Oh. Ruotian Suzaku mengerutkan kening, menatap Xie Yun sambil tersenyum, seberapa besar? Mari kita rahasiakan dulu. Xie Yun berkata sambil tersenyum, kali ini cucunya ada di sini untuk menanyakan sesuatu kepada leluhur. Apa itu? Pinjam uang. Xie Yun terbatuk datar. Ini benar-benar baru. Ruotian Suzaku merasa geli, dan memandangi cucu kesayangannya dengan penuh minat, aku benar-benar ingin tahu untuk apa keluargaku Xuanyu meminjam uang. Tentu saja itu langkah besar. Oh. Episode 1128, Renovasi Daogen. Minum. Gedung Xuanyu di lapisan kedua kota Yudu masih sangat ramai. Semakin banyak orang datang, terutama karena berita bahwa Ye Chen telah menyempurnakan Liu Wen dan dalam waktu setengah jam terlalu mengejutkan, terlalu banyak orang datang ke sini dengan kagum, tetapi ketika mereka melihat basis dan usia kultivasi Ye Chen, mereka langsung terkejut. Sambil memegang toples anggur, Ye Chen menuangkannya dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa mabuk. Melihat aliran orang yang terus-menerus datang, dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Yang dia inginkan adalah efek ini. Jika namanya dipublikasikan dan pengaruhnya akan lebih besar, maka hal selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Sialan aku. Ketika Xie Yun kembali, dia baru saja masuk dengan kaki depannya, tetapi dia terhuyung-huyung dengan kaki berikutnya, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Itu bukan salahnya, itu hanya karena banyak sekali orang yang datang untuk minum anggur gratis, itu adalah lautan manusia. Dan pada dasarnya itu adalah jenis minuman untuk bersenang-senang. Anda harus tahu bahwa ini adalah restoran atas namanya. Ye Chen menjamu tamu, tetapi dialah yang membayar tagihannya. Minuman itu semua adalah uangnya, jadi sakit hati saya. Bertemu Pangeran ke-9. Melihat kedatangan Xie Yun, semua orang di restoran bangkit satu demi satu dan membungkuk kepada Xie Yun meskipun Xie Yun telah jatuh, Xie Yun tetaplah seorang pangeran, jadi dia masih harus memberinya wajah. Xie Yun tersenyum, dan dengan santai mengambil segelas anggur berkualitas, alkemis yang tidak dipilih dan sesama Taois, ketidakmampuan Xuanyu yang membuatmu merasa malu. Kali ini, dengan segelas anggur, permintaan maaf Xuanyu kepada semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, para alkemis yang gagal dalam pemilihan itu merasa hati mereka menghangat, dan mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Xie Yun. Minum. Jika Anda tidak mabuk, Anda tidak akan kembali. Xie Yun mengangkat kepalanya dan menelannya, satu kalimat membuat suasana restoran semakin panas. Aroma anggur meresap ke seluruh Yudu Second Heaven. Entah kapan, malam tiba, dan jamuan pun bubar. Panggilan. Di dunia kecil kamar pribadi di lantai 3 Paviliun Xuanyu, Ye Chen duduk di kursi, lalu cegukan. Di mana uangku? Melihat Xie Yun lagi, wajahnya penuh rasa sakit,
dan dia telah memakan lebih dari 300.000 origin stone dalam sekali makan. Uang adalah sesuatu di luar tubuh. Ye Chen memberikan pinggang malas, yang penting adalah nilainya, seperti yang telah Anda lihat, banyak orang yang datang hari ini bukanlah peran sederhana, pertama untuk membangun momentum, dan kemudian Anda akan bertanggung jawab. Bagus, uang yang harus dikeluarkan masih perlu dikeluarkan. Saya mengerti ini. Uang bisa dipinjam. Harus kukatakan, kali ini leluhur benar-benar murah hati. Xie Yunfu mengeluarkan tas alam semesta dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Tulisan tangan yang bagus. Ye Chen menariknya untuk dilihat, dan tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidahnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan begitu banyak uang? Rumah Jiandan. Rumah Jiandan. Tidak hanya Xie Yun, tetapi juga Mu Wanxing dan Nian Wei yang berada di sampingnya melontarkan pandangan terkejut. Pada saat itu, saya akan membeli Gunung Roh di Yudu Sancongtian atas nama saya. Ye Chen berkata perlahan, dan Pil Mansion akan dibangun di Gunung Roh itu, dan menggunakannya untuk merekrut alkemis dan memupuk keturunan Anda. Daya tarik alkemis begitu besar, beri aku waktu, aku akan mengolahnya menjadi kekuatan yang menakutkan, dan mereka akan sangat membantumu untuk naik ke puncak. Tapi kenapa menggunakan namamu? Xie Yun menggaruk kepalanya dengan ragu. Kalau tidak, milikmu siapa? Ye Chen melirik Xie Yun, Kurue dan Pangeran ke-8 akhirnya melepaskan kewaspadaan mereka terhadapmu. Jika mereka menggunakan namamu untuk membangun rumah alkimia, mereka tidak akan menghukummu sampai mati. Tapi itu berbeda dalam nama saya, setidaknya di permukaan itu tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Suzaku, dan itu tidak akan menyebabkan Ku Yue dan keluarga Suzaku jatuh. Jika Anda ingin melakukannya, biarkan mereka melakukannya padaku. Ini artinya. Xie Yun setengah mengerti. Dalam perang tanpa asap mesiu, pertarungan adalah tentang strategi. Ye Chen berkata dengan senyum santai, kamu dapat membentuk kembali Daogen dengan tenang. Orang yang rendah hati. Anda harus memahami kebenaran mengolah jalan papan dan menjaga gudang dalam kegelapan. Aku mengerti, aku khawatir kamu akan dibunuh oleh Ku Yue dan yang lainnya. Xie Yun terbatuk datar. Tidak masalah siapa yang membunuh siapa. Ye Chen mencibir, aku benar-benar mengira aku seorang vegetarian. Aku percaya ini. Nian Wei tersenyum manis, Tuan Suci Surga yang dapat mendominasi Chu hanya dalam beberapa tahun tidak hanya berdasarkan kekuatan, masa depan Yudu juga akan indah karena Ye Chen. Ini Dacu lagi. Mu Wanxing menggosok bagian tengah alisnya, dia masih belum tahu di mana Dacu berada. Nenek moyang ingin melihatmu. Ketika Mu Wanxing mengerutkan kening, Xie Yun menatap Ye Chen lagi. Aku juga ingin melihatnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sejak dia datang ke Suzaku Sing Yudu, yang paling ingin dia lihat adalah Ruotian Suzaku, atau dia benar-benar ingin mencari berita tentang Kunlun Su darinya. Selama jika Kunlun Su ditemukan, ada harapan untuk membawa Dacu kembali ke surga dan 10.000 domain lagi. Obati lukamu dulu, kata Ye Chen dengan ringan setelah menutup pikirannya. Dalam hal mengobati luka, Xie Yun dan yang lainnya mengesampingkan lelucon mereka, karena langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa baik Ye Chen melakukannya, dia tetap tidak bisa menggantikan Xie Yun. Tidak peduli berapa banyak keturunannya berkultivasi untuk Xie Yun, dia tidak bisa menandingi Xie Yun Zong mengambil kemuliaan. Dalam analisis terakhir, akar penyebab masalah ini terletak pada Xie Yun sendiri. Xie Yun duduk bersila di atas awan, diam-diam menutup matanya. Adapun Mu Wanxing dan Nian Wei, mereka juga mundur satu demi satu, dan mereka tidak lupa memberkati dunia kecil dengan pesona, dan di luar pesona dijaga oleh orang-orang kuat dari keluarga Suzaku. Ye Chen juga bangkit, dan jari-jarinya dikelilingi oleh cahaya ilahi, dia menunjuk ke arah Xie Yun dan Hai dan menusuknya. Segera, Xie Yun seperti bola kempes, mana yang agung keluar dari lautan pil yang pecah, dan auranya anjlok. Hanya dalam 3 detik, tingkat kultivasi Xie Yun Zun anjlok sampai dia menghilang ke udara tipis dan berubah menjadi manusia, bahkan asal darah Suzaku-nya ditarik keluar dari segel oleh Ye Chen. Merusak. Xie Yun memarahi dengan lembut, menghancurkan akar daunnya, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ye Chen menembak lagi, Tian Lei dan Xian Huo keluar bersama-sama, membungkus tubuh Xie Yun, dan mengorbankan Xie Yun sebagai senjata ajaib. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekuatan erosi dari Dao Devouring Blood Pill yang tersisa di tubuh Xie Yun. Klik itu. Klik itu. Di tubuh Xie Yun, terdengar suara tulang bertabrakan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi menyakitkan.
Ini. Setelah Mu Wanxing melihat perubahan pada tubuh Xie Yun, dia tanpa sadar menutupi mulut gioknya, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang mengerikan, memurnikan tulang untuk mengekstraksi sumsum, menempa tendon untuk membangun pembuluh darah, membakar jantung untuk memadamkan darah, menggiling kulit dan daging serak. Itu benar, apa yang Xie Yun gunakan adalah teknik rahasia dari latihan tubuh liar, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa Dao Devouring Blood Pill di tubuhnya, sama seperti Ye Chen. Untuk kali berikutnya, dunia kecil dipenuhi dengan geraman rendah Xie Yun. Dia tidak memiliki kekuatan sihir untuk melindungi tubuhnya. Dia hanya seorang selir. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit dari latihan tubuh di alam liar? Untuk beberapa saat, dia hampir pingsan lewat. Untungnya, Ye Chen membantu di satu sisi, terus menuangkan esensi agung. 3 jam kemudian, Xie Yun mengembuskan napas busuk, dan pingsan di tanah, berkeringat deras. Dao Devouring Blood Pill. Xie Yun diam-diam mengutuk, merasa bahwa seluruh tubuhnya normal, karena Dao Devouring Blood Pill yang tersisa di tubuhnya telah disempurnakan melalui upaya dia dan Ye Chen. Meskipun itu hanya tubuh fana, tidak ada bekas luka. Ye Chen tidak berhenti, satu tangan sudah berada di Tianling Gai milik Xie Yun. Kemudian, darah suci menyembur keluar, mengalir dari penutup spiritual Xie Yun Tian, mencuci dan memurnikan 8 meridian, organ dalam, dan anggota tubuh Xie Yun. Ini adalah darah suci. Mu Wanxing menatap kosong, seluruh tubuh Xie Yun bersinar dengan cahaya keemasan, menyerupai tubuh dewa yang dilemparkan oleh darah suci, gemilang dan menyilaukan, energi agung seperti laut membuatnya merasakan murahnya darahnya. Ketika dia kagum, Ye Chen mengorbankan api peri lagi untuk memperbaiki dan Hai Xie Yun yang rusak. Oh tidak, itu seharusnya Dantian, karena Xie Yun masih fana sekarang. Efisiensi kerja Xian Huo masih sangat tinggi, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Dantian Xie Yun telah diperbaiki, dan dia secara sadar membuka Danhai untuk Xie Yun. Saat kekuatan spiritual langit dan bumi melonjak ke arah Xie Yun yang fana sekali lagi melangkah ke jajaran kultivasi abadi. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, jiwa naga alkimia Ye Chen bergegas keluar, tenggelam ke alis Xie Yun, dan membuka laut untuknya dengan paksa. Dengan baik. Penggosokan darah suci, perbaikan dantian oleh api abadi, pembukaan lautan dewa, pelatihan tubuh yang liar, dan rasa sakit 4 kali lipat membuat Xie Yun menggeram lagi, wajahnya sedikit terdistorsi, dan pandangannya sedikit kabur. Buka Danhai, buka Senhai. Ekspresi Mu Wanxing penuh keterkejutan, semua rutinitas telah diubah, yang membuatnya terkejut dengan metode Ye Chen. Setelah 3 jam berikutnya, geraman rendah Xie Yun berangsur-angsur menghilang. Hari ini, dia telah membuka lautan pil dan dewa pada kultivasi tingkat pertama, dan tubuhnya telah dicuci dan ditempa oleh darah suci, fondasinya lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya, dan seluruh tubuhnya telah dibentuk menjadi tubuh emas yang bersinar. Ramuan yang disiapkan, disuntikkan ke tubuhnya. Kata Ye Chen sambil mengorbankan darah suci. Mendengar ini, Mu Wanxing dan Nian Wei mengambil tindakan satu demi satu, menghancurkan ramuan yang disiapkan sebelumnya satu persatu, dan menyuntikkannya ke tubuh Xie Yun. Ada ramuan 1 baris hingga ramuan 6 baris, beberapa memelihara jiwa, beberapa ada berbagai macam penempaan tulang, selangkah demi selangkah, sangat berirama. Basis kultivasi Xie Yun, hanya dalam beberapa saat, telah mendaki sepenuhnya, menerobos belenggu dan mencapai alam Yuan manusia, kemudian memasuki alam matahari sejati dari alam Yuan manusia, bergegas dari alam yang sejati ke alam roh Void Realm, dan mencapai puncak spirit Void Realm hanya kemudian perlahan berhenti. Pada titik ini, Ye Chen dan yang lainnya berhenti. Xie Yun tidak bisa lagi menggunakan batu obat untuk membantunya dalam kultivasi berikutnya. Akan sangat buruk jika dia maju terlalu cepat. Panggilan. Setelah malam yang sibuk, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan membiarkan api peri dan langit bergemuruh membuat tubuh Xie Yun marah. Yang mulia. Nian Wei sangat masuk akal, dia menyerahkan sapu tangan dan tehnya, dan kemudian dia tidak lupa berlari di belakang Ye Chen untuk meremas bahunya dan memukul punggungnya, melihat mulut Mu Wanxing berkedut keras, seorang putri meremas bahu surga untuk kembali, apa yang salah dengan dunia ini? Sambil menghela nafas, Mu Wanxing menatap Xie Yun. Xie Yun masih duduk bersila di atas awan, menutup matanya dan menghembuskan nafas, wajahnya tidak lagi sakit, nafasnya stabil, sangat tebal, wajahnya kemerahan dan bersinar, semuanya berada di jalur yang benar, kultivasinya adalah kelelahan, Dao Gen direnovasi,
dia seperti burung phoenix, berubah menjadi nirvana di dalam abu api. Akhirnya tiba di rumah. Mu Wanxing tersenyum dengan air mata, dia akhirnya menunggu sampai hari ini, dan tidak sia-sia dia mendukungnya selama bertahun-tahun. Episode 1129, 9 Surga. Waktu berlalu, dan malam kembali dalam sekejap mata. Xie Yun masih duduk bersila, matanya terpejam dengan tenang, dengan penampilan serius, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Ye Chen masih belum menganggur. Pada saat ini, mengambang di depannya adalah Suzaku yang bermandikan api. Itu adalah bulu asli dari garis keturunan Xie Yun. Itu ditarik keluar dari tubuh Xie Yun oleh Ye Chen sebelumnya. Berubah. Inikah asal-usul darah Xuan Yu? Mu Wanxing bergumam pelan, jika bukan karena kesaktian Ye Chen, dia tidak akan bisa melihat penampilan Suzaku. Keturunan Phoenix. Ye Chen mengendalikan api peri dan guntur langit untuk membungkus asal Suzaku, dan melihat ke samping ke arah Nian Wei karena dia berada di garis yang sama dengan Xie Yunai, maka darah Nian Wei pasti sama dengan darah Xie Yun, tetapi kemurnian darahnya berbeda. Persis seperti yang Tuhan katakan. Nian Wei mengangguk, tidak menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan sebuah rahasia, nenek moyang keluarga Suzaku adalah burung phoenix yang tidak beradab, kejam dan memberontak, dan menciptakan banyak karma. Untungnya, Kaisar Xuan Yuan tercerahkan dan membangun kembali jasanya, dan ini adalah nirvana. Transformasi tidak lain adalah perubahan tahun-tahun tanpa akhir, jika garis keturunan langit berlanjut hingga hari ini, ia tidak akan lagi memiliki kejayaan masa lalu, jika tidak ia tidak akan pergi jauh ke tepi medan bintang. Nenek moyang keluarga Suzaku sebenarnya adalah Phoenix, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Mu Wanxing menghela nafas. Darah Phoenix, ini seharusnya hadiah dari Tuhan. Ye Chen tersenyum, dan darah dari tubuh suci di tubuhnya juga berfluktuasi, karena dia menelan setetes darah Phoenix yang berwarna-warni, yang sedikit berhubungan dengan darah Suzaku. Keluarga. Kemudian, dunia kecil kembali terdiam. Pil Dao Devouring Blood yang bercampur dengan asal-usul garis keturunan Xie Yun sangat keras kepala, bahkan Ye Chen menghabiskan hampir 3 hari untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen segera menyuntikkan sumber Suzaku ke tubuh Xie Yun. Segera, tubuh Xie Yun bergetar, seluruh tubuhnya terbakar dengan kobaran cahaya, dan seekor burung merah besar melebarkan sayapnya, menyerupai santo pelindung Xie Yun. Karena kembalinya darah, kultivasi Xie Yunling di puncak alam void menjadi sangat longgar, dia bergegas ke kemacetan, mencapai alam Kongming, dan terus maju, sampai dia perlahan berhenti di tingkat ke-6 Kongming. Dunia. Oke. Ye Chen menghela napas dalam-dalam, semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Setelah istirahat sebentar, Mu Wanxing tinggal di sini, tetapi Ye Chen dan Nian Wei keluar dari dunia kecil. Nenek moyang keluarga Suzaku ingin melihat Ye Chen, dan Xie Yun sedang pulih, jadi Nian Wei harus memimpin. Ya Tuhan, dalam 3 bulan, dapatkah Kaisar mendapatkan kembali kejayaannya? Nian Wei memandang Ye Chen ke samping, basis kultivasi dari 8 pangeran adalah yang terlemah di tingkat ke-7 alam surga, dan ada yang besar celah. Perbedaan dalam kultivasi bukanlah masalah. Ye Chen sedikit tersenyum, dengan bakatnya, kemurnian garis keturunannya, dan latar belakangnya yang mendalam, bahkan jika dia hanya berada di alam surga tingkat pertama, dia masih memiliki cukup banyak kekuatan tempur untuk melawan Kaisar Semu. Aku percaya itu. Nian Wei tersenyum manis, di masa lalu, ketika dia berada di tahap pertama alam surgawi, dia mengalahkan Zun Huang. Dengan mengatakan itu, keduanya datang ke susunan teleportasi dari surga kedua ke surga ketiga. Lihat, aku telah melihat sang putri. Pria tua berambut putih yang menjaga susunan teleportasi masih menghormati Nian Wei, tetapi ketika dia melihat Ye Chen di samping Nian Wei, ekspresinya agak canggung. Senior, kita bertemu lagi. Ye Chen menatap lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Aku dulu memiliki mata yang tidak mengenali Gunung Tai, jadi kuharap teman kecilku, jangan khawatir tentang itu. Pria tua berambut putih itu terbatuk. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ye Chen tersenyum, mengikuti Nian Wei ke dalam susunan teleportasi dan menghilang. Mata tua redup, mata tua redup. Setelah Ye Chen dan yang lainnya pergi, lelaki tua berambut putih itu menamparkan dahinya dengan keras, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus lebih sopan kepada semua orang di masa depan. Di sini, Nian Wei dan Ye Chen datang jauh-jauh ke Yudu Bacong Tian.
Di surga ke-8 Yudu, Anda dapat melihat paviliun melayang di udara di mana-mana, dan setiap pagar berukir dan bangunan batu giok bersinar dengan kemegahan. Ini tidak sebanding dengan surga pertama atau kedua. Tempat ini benar-benar seperti negeri dongeng, damai dan suci. Selain itu, orang-orang dari surga ke-8 sudah menjadi garis inti langsung dari keluarga Suzaku, dan mereka semua hidup dengan orang-orang yang sangat mulia. Kaisar semu dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan kerajaan kaisar, ada banyak dari mereka. Yudu Jiu Chongtian, satu tingkat dan satu dunia besar, satu tingkat menekan tingkat lain, ini benar-benar bukan lelucon. Ye Chen menghela nafas dan melihat sekeliling, seperti orang udik yang belum pernah melihat dunia. Itu rumahku Lingshan. Sambil berjalan, Nian Wei menunjuk ke kejauhan, yang merupakan Lingshan yang dikelilingi oleh awan dan kabut. Gaya. Ye Chen menggosok dagunya, dibandingkan dengan rumah Nian Wei Lingshan, real estate setinggi 10 kaki terlihat seperti sarang pengemis tidak peduli apapun. Itu kediaman saudara 9 kaisar, Lingshan. Itu milik pangeran tertua. Yang di sebelahnya milik pangeran ketiga, dan yang di timur milik pangeran keempat. Tuan Suci dapat melihat menara peri itu, semua binatang buas yang dibesarkan luar biasa. Nian Wei seperti pemandu wisata, berjalan satu tempat dan berbicara tentang satu tempat, berjalan sepanjang jalan dan berbicara sepanjang jalan, dengan senang hati memperkenalkan Ye Chen. Pada adegan ini, para biksu yang menonton tampak tertegun. Saat memberi hormat kepada Nian Wei, mereka semua menatap kaget pada Ye Chen. Jarang melihat Putri Ziling tersenyum manis di hari kerja. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen adalah fokus perhatian kemanapun dia pergi. Tak heran, alasan utamanya adalah dia benar-benar menjadi pusat perhatian beberapa hari ini rumah judi keluargamu beberapa hari yang lalu, pemilihan alkemis 3 hari lalu, dan berjalan berdampingan dengan Putri Ziling semua membuat orang bertanya-tanya. Tentang identitasnya penasaran. Ye Chen mengabaikan tatapan terkejut dari segala arah, dia sedang memindai stan saat ini, berharap menemukan satu atau dua harta, yang merupakan objek yang paling tidak populer, mungkin itu adalah hal yang baik. Namun, dia melihat banyak hal baik di sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat harta karun yang menggerakkan hatinya. Sambil berjalan, Ye Chen mengerutkan kening, tetapi segera kembali normal. Sedetik yang lalu, dia jelas merasakan niat membunuh, dan dia dapat menemukan sumber niat membunuh itu dengan lebih akurat. Itu adalah restoran yang tergantung di udara, dan budidayanya berada di tingkat kekaisaran. Ekspresi Ye Chen tenang, dan dia mengikuti Nian Wei ke susunan teleportasi yang mengarah ke Jiu Chongtian. Sepanjang jalan, dia merasa bahwa lebih dari satu orang mengawasinya dalam kegelapan, dan ada lebih dari selusin gelombang niat membunuh yang menatapnya. Tidak sulit bagi Ye Chen untuk memikirkan siapa yang akan membunuhnya. Selain Paviliun Lingdan dan Pangeran ke-8, akan ada yang lain. Paviliun Lingdan bukan hanya untuk alkimia, dan ada banyak orang kuat yang berteman. Itu umum untuk membeli pembunuh. Adapun 8 pangeran, mereka semua ingin menjadi penguasa keluarga Suzaku, dan mereka juga sangat menginginkan dukungan Ku Yue. Mengetahui bahwa Ku Yue menginginkan api asli Ye Chen, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Untungnya, ini Yudu, dan pertarungan pribadi dilarang. Jika di luar, ratusan kaisar akan meledak dalam sekejap untuk membunuhnya dan merebut api yang sebenarnya. Sambil memikirkannya, Ye Chen melangkah ke susunan teleportasi dengan Nian Wei, dan menghilang di atas Yakongtian. Setelah dia pergi, orang-orang muncul dari lebih dari satu arah di Yakongtian of Yudu. Mereka semua adalah orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sebelumnya. Ada lebih dari selusin gelombang orang. Di sini, Ye Chen dan Nian Wei sudah tiba di Jiu Chongtian. Wow! Begitu dia keluar, Ye Chen berteriak kaget. Yudu Jiu Chongtian, meskipun tidak besar, adalah negeri dongeng yang nyata. Dimanapun Anda melihatnya, ada awan dan kabut tebal. Udara yang berterbangan di sini hanyalah kekuatan spiritual, dan kemurniannya lebih dari 10 kali lebih tebal daripada Yakongtian. Hilang. Nian Wei tersenyum manis, menarik Ye Chen, melangkah ke awan, dan terbang menuju gunung spiritual yang besar. Ketika dia datang di bawah Gunung Lingshan, Ye Chen mengerutkan kening, sebelum dia masuk, dia sudah merasakan tekanan yang kuat, yang merupakan tekanan dari lubuk jiwanya, yang tak terduga. Bertemu sang putri. Di bawah Gunung Lingshan, dua lelaki tua berambut putih duduk bersila, dan ketika mereka melihat Nian Wei mendekat, mereka memberi hormat, dengan senyum lembut di wajah mereka. Tidak begitu banyak etiket.
Nian Wei tersenyum lembut, dan tidak menganggap kedua lelaki tua berambut putih itu sebagai pelayan. Ye Chen, di sisi lain, melirik kultivasi kedua lelaki tua berambut putih itu, dan terkejut. Mereka berdua berada di puncak kerajaan kekaisaran, dan kedua dewa besar ini hanyalah penjaga gerbang, yang membuatnya berkedut bibir. Saat Ye Chen memandangi mereka, kedua lelaki tua itu juga memandangi Ye Chen. Di mata Ye Chen, kedua lelaki tua itu seperti dua kakek tua yang baik hati, tanpa sedikit pun permusuhan, dan di mata kedua lelaki tua itu, Ye Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, setidaknya alkimia tidak tercakup. Setelah memberi hormat, Ye Chen mengikuti Nian Wei ke Lingshan. Memasuki Lingshan, ada gambar lain. Lingshan adalah dunia besar dengan sendirinya. Ye Chen menghela nafas saat melihatnya. Bunga dan tanaman eksotis yang ditanam di mana-mana adalah harta langka, dan mata air bening yang diwariskan juga merupakan mata air dewa yang mengandung esensi agung. Di puncak Gunung Lingshan, ada hutan bambu, keduanya berhenti satu demi satu, mengira ini adalah kediaman leluhur Suzaku. Linger mundur. Sebelum Nian Wei memberi hormat, sebuah suara halus wanita keluar dari hutan bambu. Mendengar ini, Nian Wei memberi hormat dengan hormat, lalu menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum, dan melangkah ke hutan bambu dengan sadar. Ketika dia semakin dalam, dia melihat seorang wanita berpakaian biasa dengan punggung menghadapnya. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa dia sedang melukis, dan lukisan itu adalah punggung seorang orang. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior Suzaku. Ye Chen berhenti, mengetahui etiketnya, dan membungkuk dengan hormat kepada Ruotian Suzaku. Jadi kamu. Ruotian Suzaku tersenyum lembut, meskipun dia tidak berbalik, dia sepertinya bisa melihat wajah Ye Chen. Senior telah melihatku. Ye Chen membeku sesaat, lalu menatap Ruotian Suzaku dengan ragu. Singa api merah. Ruotian Suzaku hanya mengatakan 4 kata, dan Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Ada begitu banyak keributan hari itu, dan Ruotian Suzaku mungkin menggunakan teknik rahasia langit ajaib untuk mengintip. Hanya ketika aku melihat aku tahu itu adalah Ye Chen. Tunggu sebentar. Ruotian Suzaku berbicara lagi, masih melukis, dan hampir selesai. Ye Chen berdiri di sana, melihat ke kiri dan ke kanan, dan dia sangat dekat dengan Ruotian Suzaku sehingga dia benar-benar merasakan tekanannya. Kekuatan kuasa Sage tidak sesederhana membicarakannya, dan dia mungkin bisa membunuhnya seketika. Oke. Di sisi lain, setelah Ruotian Suzaku menandai pukulan terakhir, dia mundur selangkah untuk mengagumi mahakaryanya, lalu berbalik, menampakkan wajah tiada taraf itu. Hah! Melihat penampilan Ruotian Suzaku, Ye Chen tidak bisa menahan sedikit keterkejutan, ekspresinya sedikit bingung, karena dia pernah melihat wajah tiada taraf itu sebelumnya, tapi itu di Dachu, bukan bintang Suzaku ini. Oh. Episode 1130, Ruotian Suzaku. Sangat mirip, dia juga reinkarnasi dari Dachu. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, menatap Ruotian Suzaku dengan linglung. 3000 tahun, hitung waktunya, itu pasti benar. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Tapi ini tidak benar. Ye Chen memikirkannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, dan pikirannya berlari kencang. Dong Huang Taixin pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di Dachu yang pernah meninggalkan tanah Dachu kecuali 9 kaisar Dachu. Jika dia juga orang yang bereinkarnasi, dari mana asalnya? Anak kecil, lihat ekspresimu, kamu sepertinya telah melihat seorang lelaki tua. Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Ruotian Suzaku menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Chen terbatuk datar, itu karena senior terlalu cantik. Singkatnya, Ruotian Suzaku terhibur, dan ada banyak keturunan yang ditakdirkan untuk bertemu dengannya, tapi dia adalah orang pertama yang seterus terang Ye Chen, dan dia juga orang pertama yang berani berbicara tentang penampilannya. Baru pada saat itulah Ye Chen menyadari kesalahannya, berkat Ruotian Suzaku ini, jika dia berubah menjadi orang lain, kata-kata sebelumnya mungkin akan membuatnya kehilangan nyawanya. Saya mendengar dari Suan Yu bahwa Anda memurnikan Liu Wen dan dalam waktu setengah jam. Kata-kata Ruotian Suzaku sangat halus. Para junior tidak berbakat, itu hanya kebetulan. Siapa yang kamu berikan pada teknik alkimiamu? Ruotian Suzaku duduk, sepasang matanya yang seperti air sepertinya mampu memurnikan dunia, dan dia menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, berharap melihat sesuatu dari kata-kata Ye Chen. Itu dia. Ye Chen berpura-pura malu, maafkan aku,
senior, tapi tuanku tidak ingin aku menyebutkan namanya. Oh. Sebuah cahaya yang dalam melintas di mata Ruotian Suzaku. Keterampilan akting Ye Chen sangat bagus sehingga dia tidak melihat adanya kekurangan. Dia juga secara naluriah berpikir bahwa di belakang Ye Chen, ada orang-orang yang telah membuat prestasi besar. Guru tidak boleh jadilah orang biasa, bahkan lebih kuat dari Ku Yue. Senior, untuk menebus keberanian junior ini, bisakah aku menanyakan sesuatu padamu? Ketika Ruotian Suzaku sedang merenung, Ye Chen berbicara lagi. Beritahu saya, senior, kamu pernah mendengar tentang Dacu? Ye Chen memandang Ruotian Suzaku dengan ragu. Cu hebat. Ruotian Suzaku sedikit mengernyit, dan berbisik pelan, Cu hebat yang kamu bicarakan adalah medan bintang, bintang kuno, atau warisan dari kekuatan tertentu. Itu bintang kuno. Ye Chen mengambil satu dengan santai, merasa sedikit menyesal di hatinya, diam-diam berpikir bahwa Ruotian Suzaku tidak tahu Dacu ada. Saya belum pernah mendengar tentang konsultan kesepian untuk menebus tubuh lama. Bagaimana dengan Sekte All Heaven? Ye Chen bertanya lagi. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Kunlun Su, Daluo Zutian, Dinasti Daxia, Sendian, Jiu Wangtian. Ye Chen mengumumkan semua nama dalam satu nafas, dan menatap Ruotian Suzaku dengan penuh harap, para senior ini telah mendengar tentang mereka. Aku tidak tahu. Untuk keputusasaan Ye Chen, Ruotian Suzaku masih menggelengkan kepalanya. Apa asal-usul anak ini? Mata Ruotian Suzaku berkilat dengan makna yang dalam lagi, dan dia menyalahkan Ye Chen karena mengajukan pertanyaan yang terlalu kabur, bahkan jika dia adalah seorang sok bijak, dia tidak mengetahuinya, yang membuatnya menjadi sedikit ingin tahu tentang Ye Chen. Pedang langit dan para dewa bukanlah Dao. Senior, apakah kamu tahu ini? Ye Chen masih tidak menyerah, matanya penuh harapan. Pedang dewa surga. Ruotian Suzaku mengerutkan kening. Senior, apakah kamu pernah mendengar tentang dewa pedang surga? Ekspresinya membuat Ye Chen sangat bersemangat dalam sekejap. Aku sudah mendengar beberapa, dan aku sudah membuktikan caranya dengan pedang, dan kamu adalah dewa pedang. Senior, apakah kamu tahu di mana dia berada? Seluruh tubuh Ye Chen menegang, dan dia akhirnya menemukan sebuah berita, bagaimana dia bisa melepaskannya. Itu adalah pria yang mencapai surga, aku tidak tahu di mana dia berada. Ruotian Suzaku berkata dengan santai, aku sering bepergian di masa lalu, dan aku mendengar tentang gelar Dewa Pedang Langit sejak saat itu, dan saya belum mendengarnya sejak saat itu. Saya cukup beruntung untuk bertemu dengan Dewa Pedang itu sendiri, dan saya hanya tahu bahwa dia meninggalkan sinar pedang Dao di bintang kuno, yaitu sinar pedang Dao itu, dan membuatnya seorang Daluo Jianzong. Sekte Pedang Luo Besar. Ye Chen bergumam, dan setelah 2 atau 3 detik, dia melihat ke Ruotian Suzaku, di mana Sekte Pedang Luo Besar. Bintang Ziwei. Ruotian Suzaku tidak menyembunyikannya, itu tidak terlalu dekat dengan sini, tidak berada di bidang bintang yang sama dengan bintang Suzaku, dan kebetulan aku berada di bintang kuno itu di masa lalu. Jika kamu mau pergi ke Ziwei Star, kamu harus memiliki sosok langit berbintang, jika tidak, kamu mungkin akan tersesat dan tersesat di langit berbintang, tapi itu hal yang baik. Senior, apakah kamu memiliki peta langit berbintang ke Ziwei Star? Memiliki. Kalau begitu, bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Ye Chen menatap Ruotian Suzaku dengan penuh harap. Dengar, tentu saja aku bisa. Ruotian Suzaku memandang Ye Chen sambil tersenyum, tapi premisnya adalah kamu harus membantu keluarga Suzakuku keluar dari situasi yang memalukan ini, dan aku tidak akan pergi bersamamu. Alkimia yang saya butuhkan juga membutuhkan bantuan di belakang Anda. Tuan, senior, ini agak sulit bagi orang lain. Ye Chen terbatuk datar, kekuatan Ku Yue sangat kuat bahkan kamu dan seluruh keluarga Suzaku dikendalikan olehnya, apalagi aku dan Tuan. Jika kamu punya permintaan, katakan saja. Ruotian Suzaku berkata sambil tersenyum, aku bisa membantumu secara diam-diam. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ye Chen merenung sejenak, tapi dia diam-diam bahagia. Dia awalnya membantu Xie Yungang Gang Ku Yue dan yang lainnya, tapi sekarang dia memiliki Ruotian Suzaku, leluhur keluarga Suzaku, sebagai pendukung rahasia tidak sampai mati. Tidak nyaman bagi Fang untuk menyampaikan pesan kepada tuanmu. Ruotian Suzaku menatap Ye Chen sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen langsung memveto, tuanku pernah dengan tegas memerintahkanku untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia, senior, tolong jangan mempermalukanku. Aku tidak akan memaksanya.
Ruotian Suzaku merasa sedikit menyesal, dan mengeluarkan token dengan jentikan tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Token ini bisa langsung dari level pertama Yudu ke level ke-9, dan dapat dipesan oleh kaisar dari keluarga Suzaku jika perlu. Terima kasih, senior. Ye Chen tidak sopan, dan buru-buru mengambilnya. Pergi. Ayo. Ye Chen meraih perintah kekaisaran dan keluar dari hutan bambu. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia menemukan jejak berita dari Dewa Pedang Surga, dan bahkan mendapat dukungan rahasia dari Ruotian Suzaku. Takut akan Kuyue. Pria kecil yang menarik. Melihat punggung Ye Chen yang terus menjauh, Ruotian Suzaku bergumam, matanya yang indah bersinar dengan makna yang dalam. Misteri Ye Chen memberinya perasaan yang tak terlukiskan, yaitu Ye Chen dapat membantu keluarga Suzaku keluar dari keadaan yang memalukan. Ini adalah semacam keyakinan intuitif. Di sini, Ye Chen telah menerima perintah kekaisaran dan berjalan keluar dari hutan bambu, bergumam di dalam hatinya dari waktu ke waktu, dan terkadang melihat ke belakang. Alasan utamanya adalah Ruotian Suzaku dan Dachu terlalu mirip, seolah-olah mereka diukir dalam cetakan yang sama. Hasilnya rata-rata. Dia tidak yakin apakah Ruotian Suzaku adalah reinkarnasi dari Dachu, dan dia tidak berani menggunakan sihir untuk mengujinya. Bahkan karena hubungan antara Xie Yun dan Nian Wei, dia tidak bisa bercanda dengan sok bijak, konsekuensinya jelas. Melihat Ye Chen keluar, Nian Wei buru-buru melangkah maju. Tuan Suci, leluhur saya tidak mempersulit Anda, bukan? Tentu saja tidak. Ye Chen tersenyum, tidak hanya tidak mempermalukannya, tetapi juga diam-diam membantu, yang merupakan kartu truf. Itu dia, ayo cepat turun. Nian Wei menarik Ye Chen dan berjalan keluar. Mengapa begitu mendesak? Kasino keluargamu dalam masalah.